Yang pertama, tetapkan tujuan dulu. Kalau sudah ada tujuan yang kuat, semuanya itu tuh pasti akan kita bisa lewatin. Jadi tantangan-tantangan nanti di pertengahan itu tuh akan banyak. Nah, ketika tujuan kita kuat, nah itu biasanya kita bisa melaluinya. Nah, caranya gimana ya tadi? Tetap terus upgrade, kita tetap terus belajar sehingga nanti setiap tantangan yang datang tuh kita sudah tahu nih. Dan juga mungkin kalau zaman sekarang itu kan banyak yang namanya komunitas ya. Boleh kita gabung di dalam komunitas dan di sana kita akan bertemu lagi dengan banyak orang dengan insight-insight mereka yang berbeda-beda dan di situ kita tuh bisa ambil, oke, next nanti ketika saya ketemu nih dengan pengalaman yang sudah diceritakan mungkin oleh teman-teman di dalam komunitas itu, oke, berarti begini ya. Jadi kan kadang tidak harus pengalaman kita sendiri nih yang kita jadikan pembelajaran gitu. Boleh loh kita ambil pembelajaran dari teman-teman kita gitu. Dan di situ ya saya banyak mendapatkan insight, mendapatkan ilmu ya untuk kita tetap terus berkembang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rehepieni dalam podcast Inspirasi Kartini. Tamu kita kali ini adalah Cece Novichen, owner Clement Baby Shop. Itu populer banget nih Clement Baby Shop. Jadi udah top of mind ibu-ibu yang mau beli kebutuhan bayi khususnya ya. Cece, apa kabar Cece? Baik, Mbak. Gimana? Baju kuning, cerah banget nih hari ini. Cece, kita mau seperti biasanya ya, ini udah edisi kesekian dari Inspirasi Kartini ya. Nah, jadi kita menggali sharing inspirasi dari setiap narasumber sesuai bidangnya masing-masing. Boleh. Nah, Cece kan bisnis retail nih. Boleh. Udah sering sih sebenarnya tampil di Tribun Sumsel maupun Suja Pos. Nah, tapi kita update lagi ya, Ce ya. Boleh. Cerita dong, Ce, awal mula Cece udah 10 tahun ya. Saya dapat ya betul. Udah 10. Awal mula Cece mantep untuk berbisnis sebagai owner retail pakaian kebutuhan bayi. Silakan Cece. Oke, jadi flashback sebentar ya. Jadi ya, kalau dulu itu kan mungkin saya kan baru married ya, dan itu kan saya baru punya anak juga kan, baby kan. Nah, waktu itu kan saya kan kerja terus nih udah itu kan stay di rumah, kayaknya kok bosan banget gitu ya. Aduh, pokoknya kok kayak nggak ada aktivitas, kurang berkarya gitu ya. Jadi balik lagi, aku kan pikir nih, kira-kira kalau aku mau kerja lagi, nih anak gimana gitu kan. Nah, jadi dulu tuh masa-masa menikmati sebagai ibu baru itu tuh yang benar-benar kalau empati itu harus misalkan nggak ada garam. Jadi yang benar-benar SOP base saya ini. Jadi ASI benar-benar saya 2 tahun gitu ya. Jadi the best lah ya, saya pengen untuk si baby ini. Nah, terus kan seiring berjalannya waktu itu kok kayak bosen gitu ya aku di rumah ya. Nah, terus aku tuh gali nih, apa sih yang aku bisa gitu ya untuk create income gitu ya. Dan juga akhirnya aku pikir nih, oke, kalau mungkin buka F&B gitu ya, restoran, kayaknya gue nggak bisa masak nih. Hari ini mungkin asin, besok ini kan manis. Kayaknya enggak lah. Intinya bagaimana aku tuh bisa membuka sebuah bisnis yang tanpa mungkin bergantung dulu nih sama yang lain. Jadi ibaratnya kan mungkin keterbatasan pada waktu itu, pokoknya yang bisa aku lakukan sendiri dulu kan, mungkin berjualan apa gitu ya. Oke, jadi terlintaslah nih di pikiranku, oh iya saya kan punya baby, saya kan di sini kan belajar ya, 1 tahun lebih lah ya babyku kan waktu itu, jadi 1 tahun lebih aku bilang kayaknya asik juga nih produk-produk bayi gitu kan, kayaknya aku ya sambil belajar ya, kayaknya aku mulai mencintai dan menyukai deh ini. Oh ya udahlah, jadi seiring berjalannya waktu aku sambil merawat si kecil ini juga kan, oke lah kayaknya aku pengen deh menyediakan kebutuhan-kebutuhan baby ini saya jualan di
Palembang gitu ya. Jadi pada waktu itu kan mungkin saya bingung ya, gimana ya caranya gitu ya. Nah, dan produk-produk bayi itu pada waktu itu kayaknya yang lucu-lucu tuh banyak tuh di kota-kota gede kan, Bu ya. Jadi aku kepikiran, kayaknya aku pengen bawa something new nih ke Palembang kan. Nah, makanya aku dulu rukonya kecil loh, Bu. Dulu rukonya kecil, jadi aku bawa nih beberapa brand mungkin yang lucu-lucu, yang unik-unik dari Jakarta, dari Bandung gitu ya. Saya bawa ke kota Palembang, dan disitulah saya juga mulai berproses. Saya belajar terus hingga akhirnya ini sudah masuk usia 10 tahun. 2016 berarti ya? Betul, Terus kenapa pilih Clement? Oh, jadi itu balik lagi. Jadi kan nama kan, saya kan bingung ya, apalah ya gitu ya. Oke lah, karena ini memang inspirasinya memang, oke, saya pengen ini mungkin berdasarkan, karena saya ngurus anak ini kan kayaknya it's okay lah. Oh, namanya saya pengen jadi nama anak saya aja gitu. Dan juga kan arti dari Clement sendiri kan, clemency kan, it's a blessing gitu. Jadi ya udahlah, kenapa tidak, saya coba gitu kan. Ternyata oke. Jalan 10 tahun. Saya waktu itu kan awalnya di ruko. Betul. Nah, terus saya kebayang nggak pas baru pertama buka itu, kebayang nggak nanti Clement Baby Shop ini mau jadi seperti apa gitu. Sampai kepikir nggak, oh nanti Cece mau bikin Clement Baby Shop ini top of mind dari para ibu-ibu atau pelanggan yang butuh kebutuhan bayi. Kepikir nggak gitu? Kalau dulu kan bener-bener tuh kalau kita ngomong tuh ibu rumah tangga kan gitu kan, kita urus anak gitu di rumah ya, kok kayaknya ibaratnya tuh yang saya tahu tuh dulu cuman jualan gitu ya. Jualan dulu aja tuh aku nggak ngerti kan media sosial kan gitu kan, Instagram kan zaman dulu baru masuk kan. Jadi foto itu tuh bener-bener seadanya kan. Ya udahlah, gimana ya ini ya, belajar lagi gitu kan. Oke, terus dengan pengetahuan dan wawasan pada waktu itu kan ya udahlah, sebatas itu. Tapi kan seiring berjalannya waktu kan aku bertemu banyak orang gitu ya. Aku juga bertemu dengan supplier, bertemu dengan brand gitu. Oh, di situ aku belajar. Ternyata kita tuh bisa lebih lagi loh dari ini. Nah, disitulah juga kesempatan itu semakin terbuka, Bu. Bisnis retail itu keras gitu ya. Iya. Banyak kan ada tuh toko muncul, nggak lama nggak kelihatan lagi. Nah, gimana Cece bertahan sehingga bisa survive? Kiat-kiatnya apa aja gitu? Oke, ya betul ya. Aku yakin tuh setiap bisnis itu banyak baik di dalam retail baby store gitu ya. Cuman balik lagi tujuannya tuh apa pada saat kita mendirikan bisnis kita gitu kan. Nah, dan di sini memang tujuannya dari saya mendirikan Clement Baby Shop itu untuk memenuhi kebutuhan gitu, memenuhi kebutuhan ibu-ibu di Kota Palembang. Jadi atas dasar ya saya itu suka gitu loh. Jadi kalau misalkan kita suka tuh ya kayaknya nggak ada bosan-bosannya gitu ya Bu ya. Gitu ya. Jadi kayaknya kayaknya ini yang relate zaman now kita lakukan lagi nih, inovasi terus gitu kan. Kayaknya ini lagi up to date nih. Oke, kita bawa lagi nih. Jadi terus-terus aja relevan gitu dengan zaman now. Mengikuti tren gitu ya. Sekarang kan zamannya apa-apa beli online, apa-apa beli online. Banyak lagi gitu ya. Nah, Cece gimana mengantisipasi ini? Oke, kita ngomong online ya, digital. Bener-bener nih ya, ini mama. Ini bener-bener harus berjuang lagi kan. Jadi dulu kita taunya, setelah kita mendirikan bisnis nih, kita ada toko, kita ada ruko, sudah selesai. Pada waktu itu kayaknya sudah aman gitu ya. Ternyata masuklah tuh COVID kan. Berubah lagi kan. Syok sempat. Taunya dulu jualannya itu tuh kan Shopee ya. Kita ngomong e-commerce lah ya. Ternyata begini. Semakin kesini kok complicated juga ya. Jadi bener-bener bisnis sekarang itu tuh enggak sesimpel yang
kita pikirkan dulu. Nah, jadi sekarang ini tantangan juga bertambah lagi, ditambah lagi dunia online, dunia digital. Jujur, ini pun aku pun terus belajar gitu. Bagaimana kita create konten yang menarik, bagaimana kita tetap relevan dan up to date dengan zaman sekarang. Terutama ibu-ibu sekarang kan sudah Gen Z semua kan. Nah, mereka itu tuh mungkin yang lebih menguasai teknologi dibanding zamanku dulu gitu. Jadi, mau nggak mau aku tuh juga harus adaptasi lagi, mengimbangi konsumen-konsumennya Clement Baby Shop gitu yang masih muda-muda. Jadi offline tetap berkembang, online-nya juga ada. Jadi bisa Ada, beli di marketplace juga. Betul, kita juga jual di marketplace gitu, dan kita juga ada yang namanya customer service online, itu langsung via WhatsApp. Jadi bagi mama-mama yang mungkin nggak sempat langsung datang ke store gitu kan, mereka ingin tahu tentang produk knowledge-nya suatu produk, mereka ingin tahu memang mungkin tentang pengalaman bagaimana about baby gitu ya, tentang mungkin empati, tentang menyusui, itu bisa langsung hubungin ke customer service-nya Clement Baby Shop gitu. Ada layanan pelanggan. Iya, betul. Jadi memang kalau misalkan juga pengen cepat gitu ya produknya, bisa langsung WA ke sana dan langsung dikirim gitu. Cece juga sepertinya cukup aktif ya menjadi sponsor di event-event. Rutinkah eksis Bu. Rutinkah itu? Dan tujuannya apa? Oke, tujuannya ya balik lagi ya, brand awareness gitu ya, dan juga bagaimana kita tuh harus tetap hadir dan dekat nih dengan target marketnya kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong sponsor ya, yang acara yang memang relevan dengan Clement Baby Shop, ya kita akan hadir gitu Bu. Dan pastinya juga sebagai sponsor kolaborasi dengan merek-merek brand yang ada di Clement Baby Shop. Betul. Ya. Itu seberapa rutin? Setiap tahun harus ada atau sebulan harus ada ya? Sebulan itu ya kalau misalkan kayak sekarang kan event-event kan udah banyak nih ya. Dan itu saya juga biasa kolaborasi dengan rumah sakit, dengan brand, dengan komunitas kan. Nah itu ya kemarin pun kita juga ada event itu bahkan sebulan itu bisa 4 kali kita setiap minggu kan kita hadir gitu. Tapi ya kadang kita tuh kolaborasi, enggak kita tuh melulu kita create event kita sendiri Bu gitu. Cece, ini kan produk bayi dan anak-anak ya? Betul. Sampai usia berapa tuh? 5 tahun lah ya. 5 tahun. Nah, gimana cara mengkurasi supaya produk itu misalnya ini yang aman nih? Artinya Cece tuh selektif memilih produk-produk yang akan dipasarkan atau ditawarkan ke pelanggannya Clement Baby Shop. Saya harus aman nih ya, saya di kulit gimana? Ada nggak kurasi seperti itu? Oke, jadi pertama kalau kita ngomong tentang produk baby zaman sekarang itu kan banyak sekali. Otomatis kadang setiap brand itu tuh juga presentasi nih ke saya. Saya juga harus tahu benefitnya apa gitu, kandungan produknya apa. Sehingga saya pun juga yakin gitu ya. Saya yakin untuk memasarkan ini produk ke bunda-bunda, ke keluarga yang di Kota Palembang ini. Dan juga karena memang dari dulu bayi kan, anak saya kan juga sangat suka ya produk-produk gitu ya, saya juga kan, dan saya juga sekarang sudah mempunyai 2 anak gitu ya. Jadi walaupun yang pertama kemarin udah gede, kan tetap masih ada yang kecil ini ya. Nah jadi produk yang memang kita jual itu juga kadang saya konsumsi nih untuk kita sendiri gitu. Jadi ya semuanya itu tuh sudah melewati kurasi tadi. Jadi quality controlnya itu sudah kita cek semua gitu. Baik dari sisi manfaat, dari sisi produknya. Kalau kita ngomong izin-izin gitu kan juga sudah lengkap gitu. Dari masing-masing brand yang akan masuk ke Clement Baby Shop. Iya. Cece bisa nggak share ke kita apa nih yang membedakan Clement Baby Shop dengan toko-toko keperluan bayi lainnya di Palembang ini? Oke, saya yakin setiap toko itu mempunyai keunggulan masing-masing ya. Jadi mungkin kalau di sisi Clement Baby Shop itu kita mengedepankan yang namanya pelayanan pelanggan gitu ya, service gitu. Dan juga di setiap tim kita juga itu harus menguasai product knowledge-nya masing-masing gitu. Kita kan juga banyak nih yang namanya product consultant kan, kalau kita ngomong bahasanya SPG lah ya. Nah, di setiap SPG ini dia juga tuh menguasai produknya mereka gitu. Sehingga pada waktu mereka bertemu dengan konsumen, bertemu dengan market ini, mama-mama tadi, mereka tuh juga sudah tahu apa sih yang bunda ini butuhkan. Sehingga dari produknya yang ada di Clement Baby Shop ini bisa memberikan solusi kepada bunda-bunda ini gitu. Bisa lebih detail tentang apa
layanan pelanggannya misalnya treatmentnya ada member, poin misalnya. Jadi kalau udah belanja sekian dapat apa, boleh nggak share ke kita? Oke, jadi kalau kita ngomong tentang pelayanan pelanggan itu kan bagaimana dulu kita hadir sebagai solusi nih untuk keluarga di Palembang ya. Nah, itu kita hadir tadi melalui e-commerce gitu dan juga kita hadir melalui WA ya, customer service online. Dan ini adalah bentuk salah satu pelayanan yang kita berikan nih kepada moms di Kota Palembang gitu. Selain itu juga dengan kita aktif mengikuti event-event, itu kita juga hadir nih sebagai bentuk pelayanan kepada mama-mama di Palembang. Jadi dulunya mungkin yang nggak tahu kan jadi tahu. Nah, jadi bagi mereka ibu-ibu baru yang kadang tuh kita tuh butuh knowledge ya. Bagaimana sih cara mungkin merawat bayi, bagaimana cara menyusui yang benar, itu tuh kadang kita tuh bener-bener nggak tahu loh Bu. Sama seperti saya dulu, saya tuh bener-bener gimana ya caranya ya masak empasi gitu kan. Kalau dulu kan taunya kan bubur itu kan bahasanya diperek kan. Nah, tapi kan setelah aku belajar dengan banyak ya, dulu kan ada media sosial tentang seputar parenting lah ya. Nah, di situ tuh aku tuh belajar banyak loh. Ternyata kalau anak usia 6 bulan ini makanan pertamanya tuh ini loh. Nah, dan disinilah Clement Baby Shop tuh hadir karena saya juga sebagai seorang ibu merasakan pengalaman-pengalaman mama-mama sekarang juga kayaknya memang menjadi ibu itu adalah profesi yang memang belajar gitu ya, bukan setelah merit lu jadi ibu langsung otomatis bisa, enggak. Jadi kita tuh memang tetap terus belajar sebagai mama bagaimana kita mengelola emosi itu number one ya menurutku ya. Jadi bukan hanya sekedar mengurusi anak, kasih makan, kasih ASI, no. Tapi bagaimana kita tuh memberikan emosionalnya juga kepada si anak ini. Jadi benar-benar sebagai seorang ibu tuh saya itu juga banyak belajar, Bu. Nah, dan disinilah kenapa saya ngomong pelayanan pelanggan, karena kita tuh hadir, Bu, memberikan solusi, memberikan kira-kira apa sih yang dibutuhkan mama zaman now. Contoh dari edukasi yang sering kita lakukan, dari event-event yang sering kita adakan juga, talk show, itu kan kita mengundang expert nih di bidangnya. Kadang kita mengundang dokter anak, konselor laktasi, kita juga sering mengadakan yang namanya sport bareng untuk kesehatan fisik si bunda-bunda ini kan. Jadi saya sebagai mama juga merasakan apa sih yang dirasakan oleh mama sekarang gitu. Karena kita sudah pernah lewat duluan. Jadi ya why not gitu ya. Saya hadir di sini, oke lah yuk kita coba bantu, kita kasih solusi apa yang dibutuhkan oleh mama-mamanya gitu. Luar biasa. Saya udah 10 tahun. Ada nggak masanya Cece itu kan berkembang ya, memang berkembang. Sekarang udah berapa ini produk? Bisa nggak disebutin? Oh banyak loh, ribuan loh produknya. Berapa mungkin di atas 5.000 produk loh untuk baby, moms, and kids ini. Karyawannya berapa sekarang? 20-an lah ya. Biasa ya. Ada rencana mau buka cabang? Ya doakan ya. Masih di close ya. Cece, tadi kan smooth banget Cece belajar sambil jalan gitu ya, maksudnya sambil berkembang sambil terus mengupgrade Cece maupun Clement Baby Shop itu. Nah, ada nggak saat ketika Cece itu ngerasa, aduh, kok hektik banget gitu ngurusin, nggak di toko, nggak di ini, di rumah gitu, punya baby 2. Nah, gimana cu? Pernahkah Cece mengalami itu dan gimana cara Cece mengatasinya? Pasti pernah ya, hektik gitu ya. Kadang apa yang kadang kita sudah rencanain tuh bubar gitu, hancur. Aku bilang, apalagi kalau misalkan balada mama-mama, aku yakin itu asisten rumah tangga nomor 1. Perasaan sudah kita janji tanggal begini datang, kok tiba-tiba nggak datang gitu ya. Waduh, itu bener-bener hektik banget. Mana kita ada kegiatan ini, nggak ada yang ngurus rumah dan anak gitu ya, tapi disitulah saya belajar bagaimana mengatasinya itu. Satu, emosional tadi yang kita kelola dengan cara ini kalau saya ya meditasi gitu. Nah jadi benar-benar kita tuh kembali dulu ke diri. Oke, tarik nafas itu tuh yang paling mudah. Jadi setelah kita tenang kita tuh baru bisa berpikir jernih gitu. Oke, dan percayalah sesuatu yang datang ke kita tuh pasti akan ada hikmahnya gitu. Oke, jadi kayaknya aku sedang ditempa untuk lebih kuat nih. Semua rencana yang sudah kita lakukan ternyata nanti ada miss sedikit-sedikit ya, it's okay lah. Jadi sudah belajar ya untuk ya udah
this is life gitu. Ya udah, apa yang bisa kita kontrol itu yang kita lakukan. Yang nggak bisa, ya udah gitu. Jadi lebih ikhlas gitu, nggak ada beban gitu. Jadi kadang ya udah memang ya this is life gitu. Pernah dikomplain gitu misalnya? Oh pasti pernah ya. Balik lagi itu juga hikmahnya. Jadi ketika kita kena komplain ya, yang pertama adalah terima dulu, accept. Jadi walaupun memang bukan, ya kita nggak tahu ya pure salah benar itu tuh ya relatif lah ya. Ya udah accept dulu dan ini jadikan saran, jadikan kita untuk lebih maju lagi. Oh kenapa ini bisa komplain? Kita kan tahu. Oh mungkin dari pelayanan ini, mungkin dari produknya yang begini. Walaupun kadang kan kita kan hanya jualan ya gitu ya. Produk ini bukan kita yang create kan, tapi ya kadang sometimes ya it's okay, udah. Ya udah apa yang bisa kita bantu kita lakukan, ya udah sudah selesai gitu. Misal barang rusak nih, ya udah kita bantu klaimkan garansi. Ya Bunda ya kadang sometimes komplain, ya udah it's okay, kita terima. Sibuk banget apa ya, seru banget lah, sibuk seru gitu. Nah, Cece ada nggak pasti ada supporting sistemnya ya. Jadi yang support Cece ketika Cece saat sibuk banget dengan semua yang diurusin. Nah, siapa tuh yang biasanya support Cece? Kalau kita ngomong support system ya, ya yang pasti yang terdekat ya, family. Family itu benar-benar mensupport. Jadi ibaratnya kalau mereka kan tahu nih kita juga menjalankan bisnis kan, ya jadi sama-sama ya mungkin mama ya gitu ya. Ya udah, ketika saya menjalankan bisnis, anak-anak mama yang take over dulu sebentar. Dan juga peran yang paling penting itu adalah peran seorang suami dan pengertian dan juga bijak lah ya. Jadi sebagai seorang istri, ya udah kita kan pengen berkarya tuh. Nah jadi kalau nggak disupport suami kan berat banget ya. Nah dan ini suami itu menurutku juga sangat berperan penting lah ya dalam kesuksesan seorang istri. Luar biasa. Nah Cece, kita kan podcast Inspirasi Kartini nih. Nggak lengkap kalau Cece nggak bicara tentang Kartini. Oke. Silakan Cece. Kartini ya. Ya kalau mendengar cerita kan Kartini dulu kan pengen berkembang banget ya, cuman karena pada zamannya dulu itu kan seperti mau apa nggak bisa ya. Jadi salah satu ini juga jasanya dari Ibu Kartini kepada kita semua perempuan di Indonesia, sehingga sampai detik ini pun kita tuh masih bisa mencapai mimpi-mimpi kita melalui jasanya Ibu Kartini. Iya. Ada role model lain nggak yang menginspirasi Cece? Perempuan yang kalau model yang spesifik sih banyak ya. Jadi aku tuh selalu kalau kita bahasanya modeling gitu ya. Jadi aku tuh selalu memodel memang sosok inspirasi wanita yang mempunyai keluarga dan juga mempunyai bisnis gitu loh. Jadi dari sana saya tuh ya belajar gitu ya. Jadi kadang oh begini, oh pada saat dia menjadi pebisnis, ya dia fokus ke pekerjaannya. Jadi pada saat dia di rumah, dia tetap ada quality time dengan family-nya gitu. Ada nama yang bisa disebut nggak? Siapa gitu? Masalahnya kan kita kan nggak kenal baik ya sama orang ya. Entar suatu saat nanti gimana? Yang jelas, ya mungkin ya orang tua kita dulu lah ya. Jadi bagaimana mungkin seorang mama menjalankan sebuah bisnis, juga menjalankan peran sebagai seorang ibu. Jadi kalau dulu itu kan memang saya tuh besar di jualan juga ya. Jadi saya tuh tahu bagaimana menjalankan dua peran gitu loh. Oh it's okay lah, kenapa? Saya juga dulu udah pernah, tapi mungkin dengan sistem yang sangat sederhana ya di dalam pasar gitu ya. Setelah saya jalankan di zaman sekarang, oke, kayaknya saya butuh sesuatu yang lebih modern, sesuatu yang lebih up to date, istilahnya kita upgrade lah gitu. Ya udah, jadi ya saya terus belajar sih, gitu Bu. Luar biasa. Jadi udah dari kecil, dari kanak-kanak udah biasa keluarganya berbisnis gitu ya. Iya. Jadi akhirnya Cece mantep berbisnis juga. Iya, belajar lah ya, tetap terus belajar gitu. Ya, Cece, kita udah di sesi terakhir dari podcast kita. Apa nih pesan Cece untuk para perempuan yang mau berbisnis seperti Cece? Share juga kiat-kiatnya sekalian.
diupdate. Oke. Oke. Yang pertama, tetapkan tujuan dulu. Kalau sudah ada tujuan yang kuat, semuanya itu tuh pasti akan kita bisa lewatin. Jadi tantangan-tantangan nanti di pertengahan itu tuh akan banyak. Nah, ketika tujuan kita kuat, nah itu biasanya kita bisa melaluinya. Nah, caranya gimana ya tadi? Tetap terus upgrade, kita tetap terus belajar sehingga nanti setiap tantangan yang datang tuh kita sudah tahu nih. Dan juga mungkin kalau zaman sekarang itu kan banyak yang namanya komunitas ya. Boleh kita gabung di dalam komunitas dan di sana kita akan bertemu lagi dengan banyak orang dengan insight-insight mereka yang berbeda-beda dan di situ kita tuh bisa ambil, oke, next nanti ketika saya ketemu nih dengan pengalaman yang sudah diceritakan mungkin oleh teman-teman di dalam komunitas itu, oke, berarti begini ya. Jadi kan kadang tidak harus pengalaman kita sendiri nih yang kita jadikan pembelajaran gitu. Boleh loh kita ambil pembelajaran dari teman-teman kita gitu. Dan di situ ya saya banyak mendapatkan insight, mendapatkan ilmu ya untuk kita tetap terus berkembang gitu. Luar biasa, Cece, makasih banyak udah meluangkan waktu untuk hadir Sama-sama, di Bu. podcast Inspirasi Kartini. Sukses selalu untuk Clement Baby Shop, buat Cece juga pastinya. Mudah-mudahan terus berkembang ya, dan menjadi top of mind para pelanggan yang butuh kebutuhan baby. Boleh banget. Mudah-mudahan ya. Makasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa saya di kesempatan berikutnya. Oke, bye. Pemirsa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang tentunya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.